Assalamualaikum semuanya. Selamat sore anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat ya di rumah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah di tengah wabah penyakit ini. Sepertinya kita kurang lengkap ya anggotanya. Coba Mas Fajar, ketua kelas, hubungi yang belum bergabung. Nggih Bu, siap. Harap dimaklumi ya, pembelajaran daring kali ini meskipun banyak kendalanya, kita tetap semangat. Ayo coba tunjukkan senyum kalian kepada ibu. Bagaimana Mas Fajar? Apa teman-temannya sudah bergabung? Alhamdulillah sudah, tapi belum lengkap Bu. Pak Ijo sama Pak Ijan nggak bisa. Sinyalnya sulit. Tidak apa-apa. Nanti juga kita sakit, baring Bu. ya. Siapa yang sakit tadi? Sulaiman sakit Bu, kena tipes. Baik, selanjutnya sebelum pembelajaran sore dimulai, coba ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Mas Fajar. Selamat sore teman-teman. Sebelum mengawali pelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa dan berikhtiar sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik Bu, sudah. Silakan dilanjut Bu. Terima kasih Mas Fajar. Sekarang Ibu akan memulai pembelajaran. Sebelumnya masih adakah yang ingat tentang materi yang kemarin? Tidak Bu, lupa. Lupa Bu. Lupa. Maaf Bu, lupa Bu. Saya Bu. Iya, silakan Mas Givari. Tentang mengenai fenomena di Indonesia. Contohnya banjir, di mana daratan yang biasanya kering, bukan daerah rawa, menjadi tergenang oleh air. Hal tersebut disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh lapisan air permukaan atau runoff yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Sudah Bu. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Baik, saya Bu. Iya, Mas Fajar. Ya, seperti yang disebutkan oleh Mas Givari tadi, banyak sekali banjir terjadi di Indonesia waktu musim hujan itu dikarenakan karena sistem drainase dan banyak hutan-hutan yang gundul di Indonesia. Selain itu, kekurangan di Indonesia yaitu karena kurangnya tanggul untuk menampung air hujan yang sangat banyak. Sudah Bu. Wah, pintar semua ya murid Ibu. Sekarang Ibu akan menjelaskan bab baru tentang pengertian pedosfer atau lapisan tanah, lapisan profil tanah. Baik, sekarang adapun indikator pencapaian yang Ibu harapkan, semoga kalian semua
siswa Ibu mampu menjelaskan pengertian pedosfer dan memahami lapisan profil tanah? Bisa anak-anakku? Alhamdulillah paham Bu. Paham, Bu. Bisa, Bu. Paham Bu. Paham Bu. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi tersebut dan kalian harap kondusif dan tetap diperhatikan ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pedosfer. Apakah dari murid Ibu ada yang tahu tentang gambar ini? Mungkin kalian sudah tahu ya. Ini macam-macam dari tanah. Kemudian, pedosfer merupakan suatu lapisan tanah yang menutupi permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari proses-proses pembentukan tanah beserta faktor-faktor pembentuknya, klasifikasi tanah, dan cara-cara pengamatan di lapang disebut dengan pedologi. Selanjutnya, tanah sebagai kumpulan benda-benda alam di permukaan bumi yang tersusun dengan horizon-horizon terdiri dari campuran bahan material yang terdiri dari organis, air, udara, serta merupakan media untuk pertumbuhan tanaman. Dari tanah tersebut ada juga pembentukannya, yaitu suatu proses di mana batu-batu terpecah menjadi partikel-partikel kecil bercampur dengan material organik yang membusuk. Contohnya batu kali lapuk yang berubah menjadi kerikil lapuk, kemudian menjadi tanah. Nah, ini contoh gambar dari susunannya. Kemudian dari gambar tersebut dapat dilihat terdapat dari 5 horizon tanah. Yang pertama ada horizon O yang merupakan lapisan horizon organik permukaan yang terbentuk di atas lapisan tanah mineral berwarna gelap. Kemudian yang kedua horizon A di bawah horizon O terdiri dari campuran mineral warna keabu-abuan. Kemudian yang ketiga horizon B, horizon ilustrasi penimbunan dari bahan selanjutnya. Horizon C terjadi akibat pelapukan. Kemudian horizon R yaitu batuan dasar. Nah, ini susunan dari lapisan-lapisan horizon. Dapat dilihat ya. Dari penjelasan yang Ibu telah sampaikan, mungkin ada pertanyaan mengenai pedosfer? Saya Bu mau bertanya. Iya, silakan. Saya mau bertanya. Saya masih belum paham dengan horizon tanah di bagian horizon O, Bu. Mohon jelaskan kembali. Di horizon O ya? Iya, Bu. Baik. Mungkin dari murid-murid Ibu ada yang bisa menjelaskan mengenai salah satu horizon tanah, yaitu horizon O. Ya saya Bu, mohon izin. Ya, silakan Mas Farul. O terletak bagian paling atas di lapisan tanah, yang merupakan lapisan tanah yang mengandung bahan organik, hasil pelapukan dan hanya mengandung humus. Lalu horizon O sangat mudah ditemukan pada hutan-hutan alami yang belum terganggu oleh manusia. Horizon organik merupakan tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 20% dan total
keseluruhan penambang tanah dari total keseluruhan penambang tanah. Horizon O terbagi lagi menjadi dua, yaitu horizon O1 yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang masih terlihat berupa guguran bunga dan daun ataupun ranting pohon, sedangkan horizon O2 terletak di bawah O1 yang terbentuk dari sisa-sisa jasad bagian tanaman yang sudah tidak terlihat atau berbentuk lagi karena sudah mengalami pelapukan lanjutan. Sekian Bu, itu saja. Ya, bagus sekali jawaban dari Mas Fahrul. Apakah Mbak Suli sudah mengerti? Sudah Bu, sudah mengerti. Terima kasih Bu. Ya, baik. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang menyimpulkan bagaimana pembelajaran kali ini? Siap, mohon izin Bu, saya ingin menyimpulkan. Ya, Mas Fajar, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu lapisan tanah merupakan sebuah formasi atau susunan yang terbentuk dari beberapa tingkat dan secara spesifik dapat dibedakan secara geologi, kimiawi, dan biologis. Jika sebuah tanah dipotong secara vertikal, maka penampakan lapisan tanah akan terlihat sangat jelas karena pada setiap tingkat atau lapisan memang berbeda karakteristiknya. Melalui penampakan vertikal tersebut akan terlihat tahap-tahap pembentukan sebuah tanah. Bisa dikatakan bahwa setiap lapisan tanah membentuk suatu periode yang mana pada lapisan tanah atas merupakan hasil akhir dari pembentukan tanah. Sedangkan lapisan tanah paling dalam yang biasanya berupa batuan keras merupakan awal terbentuknya tanah. Sudah Bu? Ya, bagus sekali. Terima kasih Mas Fajar sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kemudian ada yang bisa memberikan salah satu contoh penjelasan dari lapisan profil tanah? Ya, saya bisa Bu. Ya, silakan Mas Fahrul. Ya, mohon izin. Horizon O yang terletak bagian paling atas lapisan tanah merupakan lapisan tanah yang mengandung bahan organik hasil pelapukan dan hanya mengandung humus. Horizon O sangat mudah ditemukan pada hutan-hutan alami yang belum terganggu oleh manusia. Lalu horizon organik merupakan tanah yang mengandung bahan organik lebih dari 20% dari total keseluruhan penambang tanah. Horizon O terbagi lagi menjadi dua, yaitu horizon O1 yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang masih terlihat berupa guguran bunga dan daun ataupun ranting pohon. Sedangkan horizon O2 terletak di bawah O1 yang terbentuk dari sisa-sisa jasad bagian tanaman yang sudah tidak terlihat atau terbentuk lagi karena sudah mengalami pelapukan lanjutan. Sekian Bu. Terima kasih ya Mas Fahrul. Terima kasih semuanya. Sepertinya kalian semua sudah paham ya mengenai materi pada hari ini. Oleh sebab itu, Bu Guru akan memberi tugas kepada kalian yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dan tugas nantinya, file akan Ibu kirim ke ketua kelas ya, Mas Fajar. Nanti bisa di-share ke teman-temannya. Oke Bu, siap. Terima kasih atas tugasnya Bu. Baik, kegiatan pembelajaran daring hari ini Ibu rasa sudah cukup. Harap kalian nantinya bisa mereview kembali serta tidak lupa merangkum. Sekian dari Ibu, tetap jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi